Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya. Segala yang baik-baik, segala tujuan, segala niat yang baik itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, penuntun kita dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Satu-satunya pembimbing kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada sore hari ini kita akan memulai kajian kitab kita untuk sesi yang pertama. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab yang akan kita baca pada sore hari ini adalah kitab yang berjudul Sabatu Aqidatis Salaf. Sabatu Aqidatis Salaf, kokohnya akidah salaf, wa salamatuha minat tagayyurat, wa salamatuha minat tagayyurat, dan selamatnya akidah salaf ini dari berbagai perubahan-perubahan. Jadi kitab ini membahas tentang sebab-sebab kokohnya akidah para salaf terdahulu dan akidah yang insyaallah kita berada di atasnya. Akidah yang kokoh sehingga selamat dari segala bentuk perubahan, dari segala bentuk penyimpangan sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Kitab ini dikarang oleh Al-Ustaz Dr. Syekhuna Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Badr hafizahullahu taala wa ra'ahu. Kitab ini asalnya adalah muhadarah yang beliau sampaikan dalam satu kajiannya, kemudian disari dalam bentuk tulisan. Dalam kitab ini Syekh hafizahullah ta'ala akan menyebutkan 15 sebab kokohnya akidah salaf, sebab-sebab sehingga akidah salaf senantiasa kokoh, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, tidak terjadi perubahan-perubahan, sekalipun dikelilingi dengan berbagai macam godaan, dikelilingi dengan syubhat, senantiasa mendapatkan serangan-serangan dari kelompok-kelompok yang ingin merusak akidah salaf ini. Syekh rahimahullah ta'ala memulai dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah dan lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb segala alam, Rabb pencipta, pengatur, pemilik segala sesuatu yang ada di alam
semesta ini. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik itu adalah senantiasa diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tempat yang mulia di akhir, yaitu di dalam surga, hanya diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin. Salawat dan salam kita haturkan kepada imamnya para rasul, yaitu nabi kita nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imamul mursalin, imamnya seluruh rasul, sebagai penghulunya, sebagai pemimpinnya. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan Isra dari Mekah ke Palestina, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh nabi dan rasul yang dimakamkan di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin mereka di dalam salat. Makanya beliau adalah imamnya para rasul. Kemudian Syekh Hafizahullah mengatakan amma ba'du. Amma ba'du ini sebagian ulama mengatakan adalah faslul khitab. Amma ba'd, pemisah antara pujian dan salawat dengan inti pembahasan yang akan kita sebutkan. Disebutkan atau sebagian ulama menyebutkan bahwa yang pertama kali memakai penggunaan amma ba'du ini adalah Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu al-hukma wa fasl al-khitab. Sebagian ulama menafsirkan bahwa faslul khitab yaitu ucapan amma ba'du. Fa inna lil aqidatil islamiyyati shafiyatin naqiyati, sesungguhnya bagi akidah Islam yang bersih, yang murni, al-mutalaqqah minal kitab was sunnah, akidah Islam yang murni, yang bersih, yang jauh dari segala noda, dari segala keburukan, dari segala penyimpangan, itu karena bersumber dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah, lahu makanatan aliyatan rafi'atan fid din, memiliki tempat yang tinggi, tempat yang mulia di dalam agama. Bal inna manzilataha fihi manzilatul asasi minal bunyan. Bahkan akidah Islam ini, akidah itu adalah posisinya, kedudukannya ibaratnya seperti pondasi bagi bangunan. Bangunan kalau tidak ada pondasinya atau tidak kuat pondasinya, maka bangunan itu tidak bisa berdiri dengan kokoh. Dan ini banyak orang biasa terlena. Terkadang kita kagum melihat bangunan yang ratusan tingkat, kagum dengan bangunan yang megah, tapi lupa bahwasanya kemegahan bangunan ini, kuatnya bangunan ini menculang tinggi ke langit, itu disebabkan karena pondasinya. Apa gunanya bangunan yang megah, bangunan yang tinggi, kalau pondasinya lemah? Maka itu akan merusak saja, tidak akan kuat dengan hempasan angin, dengan getaran gempa, tidak akan kuat. Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat. Akidah Islam seperti itu juga. Ibaratnya akidah itu adalah pondasi bagi bangunan.
Semakin kuat pondasinya, semakin kuat akidahnya, maka bangunan itu juga akan semakin kuat, semakin megah. Tapi kalau akidahnya lemah, pondasinya lemah, maka bangunan itu tidak akan bisa bertahan lama. Bagaimanapun dia memperindah bangunannya, mempermegah bangunannya, kalau pondasinya rapuh, maka itu hanya menjadi sia-sia. Begitu juga dengan seorang muslim. Penampilannya, ibadahnya, semua yang dia lakukan tidak akan bernilai, tidak akan berarti kalau tidak didasari dengan akidah yang kuat. Jadi kedudukan akidah ibaratnya seperti pondasi pada bangunan. Wal qalbu minal jasad, dan ibaratnya juga seperti hati bagi tubuh ini. Hati adalah penggerak bagi tubuh kita. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dalam tubuh ini ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Kalau dia rusak, maka seluruh tubuh juga akan rusak. Ala wahiyal qalb. Yang dimaksud adalah hati. Inilah posisinya akidah. Akidah ini seperti hati. Karena akidah itu memang tempatnya di dalam hati. Jadi kalau hati itu diisi dengan akidah yang benar, akidah yang baik, akidah yang kuat, maka seluruh perbuatannya, seluruh tindak tanduknya, ucapannya, perbuatannya, semuanya juga akan baik. Tapi kalau hatinya buruk, hatinya diisi dengan akidah yang rusak, akidah yang menyimpan dari Al-Quran, menyimpang dari sunnah Nabi SAW, jauh dari pemahaman para ulama salaf, maka apapun yang dia lakukan itu akan merusak saja. Bagaimanapun banyaknya ibadahnya, bagaimanapun semangatnya dia dalam beramal, tapi kalau amalan itu didasari dengan akidah yang rusak, maka bisa jadi itu hanya akan menjadi sia-sia. Apalagi kalau akidahnya ini adalah akidah yang dipenuhi dengan kesyirikan, penuh dengan khurafat, jauh dari tauhid, maka seluruh amal ibadahnya hanya akan menjadi sia-sia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Telah diwahyukan kepada umat-umat sebelummu, apabila kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluk, maka seluruh amal ibadahmu. Ini yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diancam, apabila kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal ibadahmu akan sia-sia. Ini Nabi yang diancam. Bagaimana dengan kita? Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam diancam apabila menyekutukan Allah akan sia-sia amal ibadahnya, maka kita umatnya jauh lebih harus berhati-hati lagi. Makanya Syekh di sini mengatakan akidah yang kuat, akidah Islam ibaratnya seperti hati bagi jasad. Wal aslu minasyajar. Akidah ini juga ibaratnya seperti akar bagi pohon. Pohon yang menculang tinggi, yang besar, yang kuat, ketika datang angin kencang tidak roboh, tidak jatuh. Itu disebabkan karena apa? Akarnya yang tertancap di dalam tanah, yang kokoh di dalam tanah, sehingga
angin yang begitu kencang tidak mampu merobohkan dia. Tapi kalau pohon itu akarnya tidak kuat, hanya berada di atas permukaan bumi saja, tiupan angin yang ringan saja sudah bisa merobohkan dia. Makanya Syekh mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan. Tidakkah kalian melihat, memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil perumpamaan? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak mengambil perumpamaan-perumpamaan. Tujuannya apa? Dengan perumpamaan ini kita bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan dengan mudah. Karena perumpamaan ini biasanya sesuatu yang sering kita lihat, sesuatu yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika Allah mengambil perumpamaan dengan sesuatu yang sering kita lihat, maka itu mudah kita pahami dan sering kita akan ingat. Setiap kita melihatnya kita akan teringat dengan perumpamaan tersebut. Allah mengatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Allah mengambil perumpamaan kalimat yang thayyibah. Sebagian ulama tafsir mengatakan kalimat thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, akidah. Kasyajaratin thayyibah. Perumpamaannya akidah yang baik ini, akidah tauhid, perumpamannya seperti pohon yang baik, pohon yang kuat, asluha thabitun, akarnya kokoh di dalam tanah, wa far'uha fis sama', sedangkan cabang-cabangnya, batang-batangnya menculang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha, senantiasa memberikan buah-buahnya, faedah-faedahnya, manfaat-manfaatnya setiap saat atas izin Tuhannya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabatnya. Beliau mengatakan, man yukhbiruni an syajaratin mathaluha kamathalil mu'min. Siapa di antara kalian yang bisa memberitahukan kepada saya suatu pohon? Pohon ini, kata Rasulullah, perumpamaannya sama seperti perumpamaan seorang mukmin. Asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Beliau mengambil perumpamaan yang ada di dalam ayat yang tadi saya sebutkan. Akarnya kuat, tertancap di dalam tanah, sedangkan cabang-cabangnya, batang-batangnya itu menculang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha, senantiasa memberikan buahnya setiap saat atas izin Tuhannya. Ini pertanyaan dari Nabi SAW. Dari sekian banyak sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, tidak ada satupun sahabat yang bisa menjawabnya kecuali Abdullah bin Umar tahu jawaban yang diinginkan Nabi SAW. Tapi karena Abdullah bin Umar melihat dirinya yang masih muda, yang masih belia di tengah-tengah para sahabat senior, menahan dirinya untuk menjawab pertanyaan Nabi SAW. Karena menghormati sahabat-sahabat Nabi SAW. Akhirnya karena tidak ada sahabat yang berani menjawab, yang bisa menjawab, Nabi mengatakan hiya nakhlah. Pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Nabi memberikan perumpamaan pohon kurma seperti perumpamaan seorang mukmin. Kita ketahui bahwa pohon kurma itu dari ujung akarnya sampai ujung daunnya itu semuanya bermanfaat. Semuanya bisa dimanfaatkan.
Tidak ada yang sia-sia dari pohon kurma itu. Maka mestinya seorang mukmin juga seperti itu. Seorang yang beriman seharusnya segala yang keluar darinya, segala yang datang darinya itu adalah kebaikan. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali kebaikan. Tidak ada yang dia lakukan, yang dia pegang, yang dia datangi, tidaklah kakinya melangkah kecuali kepada kebaikan. Itu sifat seorang mukmin yang hakiki. Senantiasa memberikan manfaat. Sebagaimana Nabi SAW memberikan perumpamaan. Begitu pula pohon kurma ini adalah pohon termasuk pohon yang kuat, yang tidak mudah ditumbangkan oleh angin karena akarnya yang kuat di dalam tanah. Begitu pula seorang mukmin harus punya akidah yang kuat seperti akar pohon kurma ini, tidak mudah dihempaskan, tidak mudah diombang-ambingkan dengan syubhat, dengan segala bentuk pemikiran. Kenapa? Karena dia kuat, akidahnya kuat, kokoh, tidak mudah terombang-ambing. Dengar syubhat sana, ikut sana, sebagaimana nanti akan kita baca dalam kitab ini. Begitu pula di hadis lain, di riwayat lain Nabi memperumpamakan, Nabi SAW memberikan perumpamaan seorang beriman dengan pohon kurma disebabkan karena daunnya yang tidak pernah jatuh. Pohon kurma itu satu-satunya pohon yang tidak pernah gugur daunnya. Sekalipun daunnya itu sudah coklat, tidak akan jatuh. Sekalipun dia bergantung di situ, kalau tidak dibersihkan, tidak akan jatuh. Beda dengan pohon-pohon yang lain. Pohon kelapa saja, kalau sudah lama itu di atas pohon, sini banyak pohon kelapa, biasanya pasti jatuh sendiri. Kalau pohon kurma tidak. Nabi SAW memberikan perumpamaan dengan seorang mukmin, bahwasanya orang beriman itu tidak pernah sia-sia doanya, tidak pernah sia-sia apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan fahadha sya'nul aqidah, inilah hakikatnya akidah, sya'nun azim, punya kedudukan yang mulia, yang besar. Wa makanatun 'aliyah, punya tempat yang tinggi. Manzilatun rafi'ah, punya kedudukan yang sangat mulia. Amruha mustaqirrun fi nufusi ahliha, perkara akidah itu tertanam di dalam hati orang-orang yang meyakininya. Wa kaminun fi qulubi ashabiha, senantiasa tertanam di dalam hati pemiliknya. Wa minha yantaliqun, dengan akidah kita bergerak, kita melakukan apa saja atas dasar akidah. Wa 'alaiha yu'awwalun, mereka berpegang teguh atau bersandar kepada akidah yang benar. Wa li ajliha yunadilun, dan karena akidah ini kita berjuang. Kita berjuang, kita menuntut ilmu, kita berdakwah, kita berinfak, kita beramal, itu semuanya di atas akidah yang benar. Sama qadruha fi nufusihim, kedudukan akidah ini berharga, tinggi di dalam hati mereka. Wa alat makanatuha fi qulubihim, tinggi kedudukannya di dalam hati mereka. Fatamakkanat minhal qulub, akidah yang benar, akidah yang sahih betul-betul tertanam di dalam hatinya. Wastaqarrat fin nufus fatarattaba ala dzalika wa amdana alaihi salahun fis suluk. Ketika akidah ini tertanam betul di dalam hati, di dalam jiwa, maka dengan akidah ini terbentuklah perilaku-perilaku yang mulia, perilaku-perilaku yang baik. Wastiqamatun fil manhaj,
dengan akidah yang kuat, maka manhaj, metode yang dia jalani, jalan yang dia pakai berpijak, itu akan lurus, akan baik. Wa tamamun fil a'mal, dan menjadikan amal ibadah itu sempurna. Jadi dengan akidah yang benar, seseorang itu bisa mendapatkan perilaku yang baik. Makanya Nabi SAW memberikan ukuran kesempurnaan iman seseorang itu, kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlak. Jadi mengukur keimanan seseorang itu dengan akhlaknya, bukan dengan banyaknya buku yang dia baca, bukan dengan banyaknya kajian yang dia hadiri, bukan dengan banyaknya guru tempat dia menuntut ilmu akidah, tidak. Tapi dengan pengamalannya, dengan akhlaknya, dengan ucapannya, dengan perilakunya. Ini Nabi SAW memberikan ukuran. Bahkan di riwayat lain, di hadis lain mengatakan, inna min husnil islam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk baiknya Islam seseorang, akidah dan pengamalannya seseorang itu, apabila dia meninggalkan segala perkara-perkara yang tidak ada manfaat pada dirinya. Jadi di sini saya mengatakan akidah yang mulia ini, akidah yang benar ini, itulah yang akan membentuk pribadi seseorang, yang senantiasa menuntunnya dalam perbuatan-perbuatan yang baik, berada senantiasa di atas manhaj yang benar, dan senantiasa menuntun dia untuk menyempurnakan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wada'bun 'ala ta'ati wal ibadah. Akidah yang benar akan menuntun dia untuk senantiasa rutin dalam ketaatan, senantiasa teguh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Waluzumu amrillahi tabaraka wa taala, senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kanatil aqidatu a'zama tamakkunan fi nufusihim, semakin akidah itu kokoh di dalam diri mereka, di dalam jiwa mereka, wa aqwa istiqraran fi qulubihim, dan kuat tertanam di dalam hati mereka, kana dzalika dafi'an lahum likulli khair. Maka akidah itu yang kokoh itu, yang tertanam baik di dalam dirinya, dalam jiwanya, semakin kokoh, semakin mendorong dia untuk senantiasa berada di dalam kebaikan. Mu'inan lahum ala kulli falahin wa salahin wa istiqamah. Akidah yang benar ini, akidah yang baik ini, akidah yang murni ini, itulah yang akan mengantar dia kepada jalan keberuntungan, jalan kebaikan, senantiasa membuat dia istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna 'azumat inayatuhum biha. Karena pentingnya akidah ini, makanya ulama umat Islam di masa dahulu sampai sekarang sangat besar perhatiannya terhadap akidah. Wa zadahum ihtimamuhum biha ihtimaman wa inayatan muqaddamatan ala kulli ihtimamin wa inayah. Perhatian mereka terhadap akidah itu mengalahkan segala perhatiannya terhadap selainnya. Dan ini yang harus kita ikuti. Perhatian kita terhadap akidah harus lebih besar, lebih diprioritaskan daripada perhatian kita kepada selainnya. Jangan sampai kita disibukkan dengan pembahasan ibadah, pembahasan akhlak, pembahasan yang lainnya yang tentu penting juga. Tapi jangan sampai perhatian kita kepadanya melebihi dari perhatian kita terhadap akidah. Karena ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan akidah.
Akhlak tidak akan sempurna kecuali dengan akidah. Akidah yang benar inilah yang akan memudahkan kita untuk menggapai selainnya. Makanya ulama sangat besar perhatiannya terhadap akidah. Hiya indahum ahammu min ta'amihim. Bahkan akidah itu lebih penting daripada makanan. Kenapa? Karena orang yang tidak mendapatkan makanan hanya merusak atau membahayakan jasadnya saja, tubuhnya saja. Dan dia bisa kejar, dia mungkin bisa bertahan 1, 2, 3 hari tidak mendapatkan makanan ataupun minuman. Tapi kalau akidah yang hilang, akidah yang rusak, maka dunia akhirat tidak akan kita raih. Akidah yang rusak sesaat saja itu lebih berbahaya daripada kita tidak mendapatkan makanan dan minuman 1, 2, 3 hari. Makanya mereka perhatiannya terhadap akidah lebih besar daripada perhatiannya terhadap makanan. Walibasihim, begitu pula dengan pakaian mereka. Wasair syu'unim, semua urusannya ringan. Perhatian mereka lebih diutamakan kepada akidah daripada urusan dunianya. Li'annaha hiya haqiqatu hayati qulubihim. Karena akidah ini itulah hakikat kehidupan hati. Itulah hakikat kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan fisik, kehidupan kita di dunia ini, kita makan, minum, tidur, apa saja yang kita nikmati dalam kehidupan dunia ini, itu tidak ada nilainya, tidak ada artinya kalau tidak didasari dengan akidah yang benar. Karena kehidupan sesungguhnya apabila kita berada di dalam akidah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, penuhilah panggilan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila Allah dan Rasulnya mengajak kalian, memanggil kalian dengan perintah-perintahnya, dengan larangan-larangannya, kepada sesuatu yang memberikan kehidupan pada kalian. Ini menunjukkan bahwa kehidupan hakiki adalah ketika kita menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengikuti agama Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita hidup hanya sebatas hidup saja, makan, minum, jauh dari akidah yang benar, jauh dari agama, jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibaratnya kita ini adalah bangkai, mayat yang berjalan di muka bumi. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan. Beliau mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang senantiasa mengingat Rabbnya, mengingat Allah, memuliakan Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, dengan orang yang jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah, jauh dari mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mentauhidkan Allah. Perumpamaannya ibarat orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hidup adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidupnya hati apabila senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid, memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Tapi ketika seorang itu jauh dari akidah yang benar, jauh dari perintah Allah, jauh dari sunnah Rasulnya, sekalipun dia menikmati segala kenikmatan di dunia ini, dia
pergi kemana saja yang dia mau di muka bumi ini, tapi sebenarnya dia adalah bangkai, mati. Hatinya tertanam di dalam jasadnya. Karena kehidupan hakiki adalah dengan akidah yang benar. Fahiya hayatu qulubihim hakikatan. Akidah ini adalah kehidupan hati mereka yang sesungguhnya. Wa asasu namai amalihim, dan pondasi landasan berkembangnya amal ibadah mereka. Karena saya katakan bahwa amal ibadah bagaimanapun banyaknya, kalau tidak didasari dengan akidah yang benar, itu tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Makanya Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Allah tidak lihat dengan penampilan kita, bagaimana salatmu, bagaimana banyaknya puasamu, bagaimana sedekahmu. Allah tidak lihat itu. Allah lihat kamu lakukan itu atas dasar apa. Yang Allah lihat ini di sini, di dalam hati kita, akidah kita, keyakinan kita. Makanya harus betul-betul dijaga, diperhatikan. Wastiqamati sulukihim, yang menjadikan lurusnya, teguhnya perilaku mereka adalah akhlak. Wa husni nahjihim wa tariqihim, baiknya metode manhaj yang dia jalani. Walihadza azumat inayatuhum biha ilman wa i'tiqadan. Oleh sebab itu ulama dari zaman dahulu, dari zaman sahabat, bahkan dari Nabi SAW sampai saat ini, mereka besar perhatiannya terhadap akidah ini, baik secara ilmu dengan kajian-kajian, dengan pembelajaran-pembelajaran, dengan tulisan-tulisan, begitu pula dengan i'tiqad, dengan keyakinan, senantiasa menancapkan akidah ini di dalam hati mereka. Wa ma yatba'u dzalika wa yatarattabu alaihi min jiddin wa ijtihadin wa istiqamatin wa muhafazatin ala ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Dan semua yang bisa membuat mereka bersungguh-sungguh, berijtihad, konsisten menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal aqidatal islamiyatas sahihatas safiyatan naqiyah. Akidah Islam yang sahih, yang murni, yang bersih, hiya ahammul muhimmat, adalah yang paling penting dari segala yang penting. Wa akidul wajibat, sesuatu yang wajib, yang sangat ditekankan. Wal inayatu biha yanbaghi an tuqaddama ala kulli inayatin wahdimam. Memperhatikan masalah akidah harus lebih didahulukan, harus lebih diperhatikan dari segala sesuatu yang kita perhatikan. Wa indama nata'ammalu sirata salafana akhyar rahimahumullah wa askanahumul jannah wa jazahum anil muslimina khairal jaza. Kalau kita perhatikan bagaimana ulama-ulama salaf terdahulu, ulama-ulama salaf yang terbaik, yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat kepada mereka surga dan memberikan balasan yang terbaik atas jasa-jasa mereka terhadap kaum muslimin. Nara idhama inayatihim bil aqidah, kita lihat perhatian mereka yang sangat besar terhadap akidah. Wa shiddatah ihtimamihim biha, besarnya perhatian mereka terhadap akidah. Wa annahum yuqaddimunaha fi al-ihtimam wal inayah ala kulli al-umur, mereka mendahulukannya dari segala perhatian. Fa huwa a'zamu matalibihim wa ghayatu maqasidihim, akidah adalah tujuan mereka yang paling besar, maksud yang paling mereka inginkan. Wa anbalu wa asyrafu ahdafihim, tujuan mereka yang paling mulia. Wa tanawwa'at inayatuhum bil aqidati abra majalatin mukhtalifah wa juhudihim mutanawwi'ah. Usaha mereka dalam memperhatikan akidah ini begitu banyak. Banyak model-model yang mereka lakukan sebagai bentuk perhatian terhadap akidah ini. Wa min inayatihim biha wa huwa min asbabi hifdhiha wa thabatiha wa baqaiha. Di antara bentuk perhatian ulama terdahulu terhadap akidah dan yang menjadi sebab kokohnya akidah ini sampai kepada kita
ta'alifuhum fiha al-muallafat an-nafi'ah. Mereka mengarang kitab-kitab yang bermanfaat. Dengan kitab-kitab ini sampai kepada kita, itulah yang kita pelajari, itulah yang kita kaji. Karena ilmu ini kalau tidak dituangkan di dalam kitab, di dalam buku, akan hilang bersama pemiliknya. Ulama ketika dia wafat, ilmunya juga akan pergi bersamanya. Yang tersisa adalah kitab-kitabnya, karangan-karangannya, buku-bukunya. Begitu pula dengan murid-muridnya. Hanya saja murid-muridnya ini bisa jadi berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang semangat dalam mengembangkan ilmunya gurunya, semangat dalam menjaga apa yang telah dia pelajari dari gurunya. Tapi sebaik-baik yang ditinggalkan oleh seorang ulama adalah buku yang dia karang. Wa tubayyinuha wa tuwaddihuha wa tudzakkir wa tadhkuru syawahidaha wa dalailha. Dalam kitab ini atau di dalam kitab-kitab ulama, mereka menjelaskan akidah itu bagaimana akidah yang benar, apa dalil-dalilnya, bagaimana cara membantah syubhat-syubhat yang diselipkan atau yang diserangkan kepada akidah ini. Wa tadhubu anha kaidal kaidin wa i'tida'al mu'tadin wa ta'tilal mu'attilin. Mereka menepis segala makar-makar orang yang ingin membuat makar terhadap akidah ini. Wa i'tida'al mu'tadin. Mereka membantah atau menepis serangan-serangan orang-orang yang ingin merusak akidah ini. Wa ta'tilal mu'attilin. Membantah orang-orang yang menyimpang dalam pemahamannya terhadap akidah. Wa tahrifal ghalin, yang sengaja ingin memalingkan akidah yang benar. Apalagi di masa sekarang ini, masa di mana banyak orang-orang yang ingin berbuat makar terhadap akidah yang benar ini. Faqama as-salafu rahimahumullah, ulama salaf bangkit fi hadzal majalil azim bi juhudin dakhmah. Mereka bangkit dengan usaha yang sangat besar. Wa qiyaman bil wajibil azim tijaha wa katabu fiha bayanan wa tawdihan wa istishhadan wa istidlalan mi'atil kutub. Mereka mengarang ratusan buku. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga akidah yang benar ini. Menjaga dari segala bentuk penyimpangan. Makanya kita sebagai generasi belakangan ini harus menghargai usaha mereka. Jangan menyia-nyiakan usaha yang telah dikorbankan oleh ulama-ulama kita. Jangan sampai buku-buku yang mereka karang itu hanya menjadi debu saja di perpustakaan-perpustakaan. Tidak ada yang baca. Siapa yang mau baca? Tidak ada yang pintar bahasa Arab. Bahkan terkadang tidak ada semangat untuk membaca. Kenapa? Karena perhatian kita lemah terhadap akidah. Kita merasa sudah berada di atas akidah yang kokoh, padahal kita masih lemah. Ini hati-hati, syubhat termasuk talbis iblis itu menggoda kita, membisikkan kepada kita bahwa kita ini sudah bagus akidahnya, tidak perlu lagi belajar akidah. Kita ini sudah kuat, kita ini sudah kokoh, padahal sebenarnya kita masih lemah. Kenapa? Karena perhatian kita terhadap akidah ini masih lemah. Perhatian kita terhadap pembahasan akidah minim sekali. Sehingga jangan heran, banyak orang-orang yang sudah lama mengaji bisa saja futur, bisa saja berpaling. Kenapa? Karena akidahnya lemah. Banyak yang berpaling
dari akidah yang benar, dari manhaj yang benar, bahkan bisa jadi dia berpaling dari jalan yang benar, dari ketaatan menuju kemaksiatan. Tidak sedikit yang kita lihat. Dulu yang rajin datang kajian, rajin datang, tiba-tiba berpaling jauh, 100% berbalik. Kenapa? Karena akidahnya yang rapuh, akidahnya lemah. Jadi di antara bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang ulama terdahulu telah wariskan kepada kita, itu dengan mengkaji kitab-kitab mereka, membaca kitab-kitab mereka. Itu diawali dengan mempelajari bahasa Arab, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, talaqi terhadap ulama-ulama yang bisa membantu kita bagaimana cara membaca dan memahami buku-buku ulama yang telah diwariskan kepada kita. Karena jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kitab-kitab yang telah dikarang oleh ulama, nikmat yang besar ini, karena kita tidak mensyukurinya dengan mengkajinya, dengan memperhatikannya, dengan mempelajarinya, Allah cabut nikmat tersebut sehingga kita dipalingkan dari akidah yang benar, wal iyazubillah. Kemudian Syekh di sini mengatakan, wa maudhu hadhil kalimah, pembahasan yang dibahas dalam kitab ini, an thabati hadhil akidah, bagaimana kokohnya akidah ini. Akidah salafus salih rahimahullah, akidah para ulama salaf rahimahullah, wa salamatuha minat tagayyurat, bagaimana bisa akidah yang kokoh ini selamat dari segala bentuk perubahan. Abra umriha madidin wa zamanin tawil, sekalipun umurnya yang sudah sangat lama. Bayangkan sejak Nabi 1444 tahun yang lalu, akidah yang diajarkan oleh Nabi itu tidak berubah sampai sekarang. Tidak ada perubahan. Apa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya, itu pula yang kita pelajari, yang kita yakini sampai saat ini. Bagaimana bisa akidah ini bisa selamat dari segala bentuk rongrongan, segala bentuk serangan-serangan dari luar? Kenapa bisa selamat? Baqiyat salimatan mutamasikatan, senantiasa selamat, kokoh. Fal aqidatul lati inda ahli sunnah al multazimina bil kitab was sunnati fi hadhihi zaman hiya al aqidatul lati da'a ilaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang dipegangi oleh orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di masa sekarang ini, kata Syekh, itu juga akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masanya. Wa hiyal aqidatul lati kana 'alaiha as-sahabatu wa man tabi'ahum bi ihsan. Akidah yang senantiasa diyakini oleh para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya dengan baik. Wa tanaqaluha fima bainahum. Kemudian diwariskan, diajarkan kepada orang-orang setelahnya. Naam, betul kata Syekh, dhalla anhum aqwam. Ada sebagian orang yang tersesat dari akidah ini, menyimpang dari akidah ini. Wan harafa anha unasun katsirun. Banyak orang yang berpaling dari akidah ini. Wa tafarraqat biham subul. Banyak yang berpencar-pencar mencari akidah yang lain, jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpaling dari akidah yang diyakini oleh para sahabat, para ulama salaf, mencari akidah-akidah dari orang lain, dari para filosof, dari orang-orang Yunan yang senantiasa mendahulukan akalnya daripada mengikuti firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, innahu may ya'ish minkum ba'di, sungguhnya orang yang akan hidup nanti setelah aku wafat, fasayara ikhtilafan katsira,
Mereka akan melihat, mendapati perselisihan yang begitu banyak. Perselisihan mulai dari masalah akidah. Begitu pula dengan perselisihan-perselisihan lainnya. Dan tentunya perselisihan dalam masalah akidah ini lebih parah daripada perselisihan-perselisihan dalam masalah hukum. Karena memang dalam masalah hukum ruang untuk berselisih lebih luas. Sedangkan dalam masalah akidah tidak ada ruang untuk berselisih. Apalagi inti-inti pembahasan akidah tidak boleh kita berselisih. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fasari ikhtilafan katsira ini lebih ditujukan kepada perselisihan akidah. Makanya ulama mengatakan bid'ah yang pertama kali muncul di dalam umat Islam itu adalah Al-Khawarij. Karena bibitnya sudah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Khawarij ini sebagaimana dia tidak mau menerima ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi atau membagi harta rampasan perang. Ketika Nabi membagi harta rampasan perang, mereka menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Adil ya Muhammad." Mereka menyuruh Nabi untuk berbuat adil. Sehingga Nabi mengatakan, saking murkanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam adil faman?" Kalau bukan saya yang berbuat adil, siapa? Ini bibit-bibit Khawarij ini sudah berani menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah berani menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan segala kerusakan dalam akidah disebabkan karena apa? Karena menyimpang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, siapa yang hidup setelah aku wafat akan melihat perselisihan yang banyak. Apa solusinya? Bagaimana kita supaya selamat dari perselisihan ini, dari perpecahan ini? Kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin." Maka hendaklah kalian senantiasa berada di atas sunnahku, terutama dalam masalah akidah. Kita memahami akidah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan khulafaur rasyidin, para sahabat al-mahdiyyin min ba'dihim, tamassaku biha, berpegang teguhlah di atasnya, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan gigi gerahammu, gigit sekuat-kuatnya, pegang sekuat-kuatnya. Jangan sampai lepas. Jangan sampai akidah ini berpaling dari kita. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian, jauhkan diri kalian dari perkara-perkara baru. Terlebih lagi dalam masalah akidah. Tidak ada perkara baru dalam masalah akidah. Tidak ada perubahan dalam masalah akidah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, segala perkara baru adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, segala bid'ah itu adalah kesesatan. Wa qala fil haditsil akhar, Nabi juga mengatakan pada hadis yang lain, wa sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah. Umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi ada dua. Ada ummatul da'wah, ada ummatul ijabah. Ummatul da'wah adalah semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul, maka semua manusia adalah umatnya. Ummatul da'wah, umat yang harus senantiasa mengikuti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama dakwah itu sampai kepadanya. Bukan cuma manusia, bahkan dari kalangan jin pun adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mendengarkan dakwah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak beriman kepadanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah penghuni neraka. Namanya ummatu ad-da'wah. Sedangkan yang kedua ummatul ijabah adalah umat yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian ulama mengatakan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpecah menjadi 73 kelompok. Ada yang mengatakan mencakup ummatud da'wah dan ummah al-ijabah. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka. Tapi bukan berarti semuanya kafir. Jadi yang tidak beriman kepada Nabi itulah yang kekal di dalam neraka. Sedangkan yang beriman kepada Nabi tapi melakukan penyimpangan-penyimpangan, maka dia masuk ke dalam neraka, tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya setelah dibersihkan. Dalam riwayat lain, riwayatnya kalau yang disebutkan oleh saya di sini adalah riwayatnya Thauban, maula Nabi SAW. Di riwayat lain, riwayatnya Abdullah bin Amr, Rasul ditanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa kelompok yang satu itu yang selamat ya Rasulullah? Rasul mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Siapa yang berada di atas jalanku, berada di atas petunjukku dan jalan para sahabatku. Yang selamat adalah yang akidahnya seperti akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang akidahnya seperti akidah yang disebarkan oleh para sahabat. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Apabila mereka beriman seperti keimanan kalian, yaitu Nabi dan para sahabatnya, faqad ihtadaw, maka mereka sudah mendapat petunjuk. Artinya yang tidak beriman seperti imannya Nabi dan imannya para sahabat, maka mereka jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Firqatun wahidatun salima laha dinuha, satu kelompok yang selamat agamanya, wastiqama laha manhajuha, lurus manhajnya, wasahha laha mu'taqiduha, benar akidahnya, li'annaha akhadhathu min naba'ihi safi. Kenapa akidahnya bagus? Karena dia ambil dari sumbernya yang murni. Wa ma'iniha alladhi lam yushibhu ayyu kadar. Dia ambil dari sumber airnya yang bersih, yang jauh dari segala kotoran. Akhadhathu minal kitab was sunnah. Akidah yang diambil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana hadzuhum fil i'tiqadi wasair syu'unid dini as-salamata wal ilma wal hikmata wal rif'ah. Sehingga apa? Mereka dalam beragama, mereka dalam berakidah senantiasa selamat karena berada di atas ilmu, berada di atas hikmah yang tinggi. Ini ucapan Syekh di sini ingin menyinggung perkataan orang yang mengatakan aqidatus salafi aslam wa aqidatul khalafi a'lam wa ahkam. Ini syubhat juga ini. Mereka mengatakan bahwa akidah salaf itu lebih selamat. Kenapa? Karena tidak berani mentakwil, tidak berani memakai logika untuk memahami masalah-masalah akidah. Sedangkan akidatul khalaf, akidahnya ulama-ulama khalaf katanya, yang sudah diracuni oleh ilmu falsafah, yang senantiasa menjadikan akal sebagai acuan dalam berakidah, mengatakan akidahnya khalaf lebih berilmu dan lebih bijaksana. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa akalnya itu mampu memberikan mereka petunjuk dalam memahami akidah. Karena keselamatan tidak akan mungkin kita raih kecuali dengan ilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin dekat dia dengan keselamatan. Semakin bijaksana seseorang, maka keselamatan itu juga lebih dekat. Dan bagaimana mungkin orang yang lebih berilmu
jauh dari keselamatan. Mengatakan salaf lebih selamat, tapi kita lebih berilmu. Ini ucapan yang bertolak belakang. Bagaimana mungkin kita ini yang belakangan lebih berilmu daripada sahabat Nabi SAW? Mereka lebih paham Al-Quran. Al-Quran turun di masa mereka. Al-Quran turun menjelaskan kejadian-kejadian yang ada di masa mereka. Mereka mendengarkan langsung hadis-hadis Nabi SAW. Ketulusannya terhadap agama lebih besar. Hati mereka lebih mulia, lebih murni daripada kita. Sehingga sahabat tentu jauh lebih berilmu, jauh lebih bijaksana. Justru karena keilmuannya mereka tidak berani menolak Al-Quran dan Sunnah dengan akalnya. Karena mereka tahu akal itu tidak punya ruang dalam masalah akidah. Karena kebijaksanaan mereka, mereka menerima semua ayat-ayat, semua hadis-hadis yang membahas tentang akidah. Bagaimana kita bisa mengatakan orang yang mendahulukan akalnya daripada Al-Quran dan Sunnah lebih berilmu, lebih bijaksana daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kanu ahaqqa biha wa ahla. Mereka lebih berhak mendapatkan keselamatan. Li'annahum akhadhu min masdariha wa manba'iha. Mereka mengambil akidah dari sumbernya langsung. Kitabu Rabbihim, yaitu kitab Tuhannya Al-Quran, wa sunnati nabihim. Kemudian saya mengatakan, ya saya loncat-loncat saja ini. Wa ma min syakkin anna hunaka asbabun mutaaddidatun kanat da'iyatan li baqai hadhil aqidah wa salamatiha. Tidak bisa kita ragukan bahwa kokohnya akidah ini, selamatnya akidah ini, akidah salaf ini pasti ada sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Ahluha bitaufiqi rabbihim subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi sebab utamanya adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak ada kesempurnaan, tidak ada penjagaan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah yang murni ini, akidah yang selamat ini tidak mungkin selamat, tidak akan murni kecuali atas penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihi. Seandainya bukan karena kami mengokohkan dirimu dengan akidah ini, dengan agama ini, laqad kitta tarkanu ilaihi, kamu hampir saja mengikut kepada mereka. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Allah yang mengokohkan hati Nabi di atas agamanya, maka seperti Nabi saja masih bisa berpaling. Bagaimana dengan kita? Sehingga kita perlu tahu apa sebab-sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan akidah ini. Waqad talakhasa li min khilali ta'ammuli wan nadhari li kalami ahli ilmi. Saya mengatakan telah tersimpulkan pada diriku setelah mengkaji, membaca kitab-kitab ulama fi hadzal babil azim, dalam pembahasan yang mulia ini, asbaban katsira, banyak sekali sebabnya katanya, ila thabatil aqidati fi nufusi ahliha wa ashabiha wa ila baqaiha wa salamatiha min at-taghayyur wal inhiraf. Banyak sekali sebab-sebabnya katanya. Wa ujizu ma tayassara li min dzalika niqat at-taliyah. Saya akan ringkas dengan beberapa poin berikut ini. Saya akan menyebutkan 15 poin yang menjadi sebab kokohnya akidah ini. Dan 15 ini harus kita miliki, harus kita pegangi kalau memang kita ingin kokoh di atas akidah ini. Kalau 15 ini kita tidak miliki, ada salah satunya yang berpaling, menyimpang, maka jangan heran kalau akidah ini yang ada dalam hati kita ini bisa berpaling. Ya. Kalau kita tidak menjaganya dengan
15 sebab ini. Awalan, yang pertama, i'tisamu ahliha bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi. Berpegang teguhnya orang-orang yang memiliki akidah ini dengan Al-Quran dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sama sekali pernah berpaling dari Al-Quran dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Cukupkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber akidah, pegangan akidah. Tentunya dengan mengkajinya, dengan mempelajarinya. Tentunya dengan membaca Al-Quran. Bagaimana kita bisa dikokohkan akidahnya kalau kita membaca Al-Quran saja tidak bisa? Belum pandai membaca Al-Quran, apalagi kalau disuruh menghafalnya, apalagi kalau disuruh memahaminya. Jadi kokohnya akidah, kenapa? Karena pegangannya adalah Al-Quran. Begitu pula dengan sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa i'tiqaduhumul kamil bi anna ma fil kitab was sunnah la yajuzu tarku syai'in minhu. Mereka senantiasa meyakini bahwa semua yang disebutkan dalam Al-Quran, semua yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh satu ayat pun kita tinggalkan, kita abaikan karena tidak masuk di akal. Ini ayat tidak masuk di akal, kita tinggalkan, atau kita takwil, atau kita alihkan maknanya. Begitu pula dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balil wajibu ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim al-iman wa tasdiqu bi kulli ma jaa minal kitabi was sunnati sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi setiap muslim meyakini, membenarkan semua yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billah, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Orang beriman yang sungguh beriman, yang betul-betul beriman, adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak pernah ragu, tidak pernah meragukan firman Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah meragukan sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima semua yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama, para sahabat. Kama qala ba'du salafi, sebagaimana ucapan sebagian ulama salaf, minallahir risalah, risalah ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rasulil balag, kemudian wajib tugasnya Rasul adalah menyampaikan. Wa alaina taslimu, dan wajib bagi kita menerimanya dengan pasrah, tanpa membenturkannya dengan akal, apalagi dalam masalah akidah. Itu tadi ucapannya Imam Az-Zuhri, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari secara ta'liq mu'allaq tanpa sanad. Sama dengan ucapan Rabi'ah bin Abdurrahman ketika menjelaskan atau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah istiwa di atas arsy. Ditanya, kaifa istawa? Bagaimana Allah istiwa? Qala al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu jelas, bukan sesuatu yang majhul, bukan sesuatu yang tidak diketahui maknanya. Itu al-ulu wal istiqrar wal irtifa', ketinggian di atas arsy. Wal kaifu ghairu ma'lum, tapi bagaimana caranya itu tidak ada yang tahu. Karena ini bertanya bagaimana caranya istiwa. Imam Rabi'ah mengatakan tidak ada yang tahu bagaimana caranya, karena tidak ada yang pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mengetahui kaifiyah atau cara sesuatu kecuali kalau kita sudah lihat. Kita lihat
Bagaimana rumahmu? Kalau kamu ditanya, bagaimana rumahmu? Bisa kita jawab kalau kita pernah lihat. Dan bagaimana bentuknya pesantren Ibnu Mas'ud. Kalau tidak pernah lihat, bagaimana caranya saya bisa jelaskan? Setelah datang, baru saya lihat, saya bisa gambarkan, saya bisa jelaskan. Oh, pesantren itu begini, begini, begini. Itu pertama. Untuk mengetahui kaifiyah, harus pertama pernah dilihat. Yang kedua, ada yang menceritakan, atau mungkin yang pernah kesini mungkin pernah menceritakan, oh begini, begini, sehingga saya tahu karena dari ceritanya. Dan tidak ada, Allah tidak pernah menjelaskan bagaimana kaifiyah sifat-sifatnya. Nabi SAW tidak pernah menjelaskan bagaimana kaifiyah sifat-sifatnya. Berarti dua-duanya belum, tidak ada yang pernah melihat Allah, dan Allah juga tidak pernah menjelaskan bagaimana caranya Allah istiwa. Nabi SAW juga tidak menjelaskan. Kemudian ketiga, kalau ada samanya. Bagaimana mobilmu? Apa mereknya, Kak? Oh, kalau bilang mereknya ini, oh bisa saya gambarkan. Oh, kenapa? Karena ada samanya. Saya pernah lihat mobil merek yang sama, keluaran sama, begini modelnya. Kalau ada samanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada samanya. Bagaimana kita bisa mengukur Allah? Kita tidak pernah lihat. Allah juga tidak pernah menjelaskan, menceritakan bagaimana caranya, dan tidak ada samanya. Maka tidak boleh kita berbicara tentang kaifiyah karena kita tidak memiliki dasar-dasarnya. Itu tidak pernah melihat, tidak ada informasi dari Allah sendiri atau Rasulnya, dan tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan ukuran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara sebab kokohnya akidah salaf, ats-tsaniyan, yang kedua, i'tiqaduhum ay salaf rahimahumullah annal kitab was sunnah mustamilani 'alal mu'taqadil haqqi la naqsa fiha bi ayyi wajhin minal wujuh. Ulama salaf itu senantiasa berkeyakinan, meyakini bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah keduanya mengandung akidah yang benar, akidah yang sempurna, la naqsa fihima, tidak ada kekurangan dalam akidah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga kita tidak membutuhkan para filosofi itu, tidak membutuhkan ilmu-ilmu yang ditransfer dari Yunan, tidak perlu penjelasan dari Karl Marx, Aristoteles, apa semua itu. Karena apa? Nabi menjelaskan akidah baik melalui Al-Quran, firman Allah, maupun dari sunnah-sunnah Nabi. Itu sudah jelas, sudah sempurna. Tidak butuh lagi penjelasan dari selain Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Tidak perlu lagi kita membutuhkan logika-logika dari para filosof itu yang senantiasa mengagungkan akalnya, seolah-olah umat Islam ini, para sahabat, tidak benar cara meyakini akidah, tidak benar cara memahami Al-Quran dan hadis dalam masalah akidah, sampai datang ilmu-ilmu falsafah ini yang membantu kita bagaimana memahami ayat dan bagaimana memahami hadis-hadis Nabi SAW dengan logika. Ulama salaf tidak seperti itu. Mereka meyakini bahwa akidah yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu sudah sempurna, tidak ada kekurangan, jelas, sangat jelas. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini saya sudah sempurnakan agama kalian. Tentunya yang dimaksud agama lebih utama adalah akidah. Bagaimana mungkin syariat disempurnakan kemudian akidah belum sempurna? Agama yang dimaksud di sini adalah akidah wa ibadah wa sulukan. Ai akidatan wa ibadatan wa sulukan. Hari ini saya telah sempurnakan agama kalian, baik itu akidah, baik itu ibadah, maupun dalam akhlak. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina.
Aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Nikmat agama ini menyempurnakan nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat harta, nikmat kenikmatan-kenikmatan dunia apapun tidak akan sempurna tanpa dibarengi dengan nikmat agama yang benar. Apa gunanya kita memiliki harta yang banyak, kita memiliki jabatan yang tinggi, kekuatan, semua nikmat dunia kita miliki, tapi kita tidak punya agama yang benar, akidah yang benar, maka nikmat-nikmat tersebut tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Makanya Allah mengatakan wa atnantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taraktukum ala mithlil bayda. Saya meninggalkan kalian dengan agama seperti sesuatu yang putih, yang jelas. Lailuha kanahariha, siangnya sama dengan malamnya, tidak ada yang samar, tidak ada yang tidak jelas. Nabi SAW meninggalkan dunia ini setelah agamanya sempurna, setelah agamanya dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Makanya Rasulullah mengatakan la yazigu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling dari akidah ini, dari agama ini, kecuali dia akan binasa, terkhusus dalam perkara akidah. Kalau akidah kita menyimpan dari akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah yang diterima oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan binasa. Kemudian yang ketiga, secara singkat, min asbabi thabatil aqidah fi nufusi ahliha anna ahlas sunnah binaan ala ma sabaq faqad istaqarra fi nufusihim annahu fi hali wuqu'i niza'in aw khilaf aw nahwi dhalika la yu'awwiluna ala syai'in wa la yarji'una ila syai'in illa ila kitabillahi wa sunnati rasulullah. Ahli sunnah yang menyebabkan akidahnya kokoh, ketika ada perselisihan di antara mereka, maka tidak ada tempat kembalinya kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun perselisihan, setiap ada perselisihan, terkhusus dalam masalah akidah, itu senantiasa dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan. Karena kalau perselisihan diserahkan kepada manusia, kepada seseorang, kepada selain Allah dan Rasulnya, maka kita akan terombang-ambing. Karena masing-masing orang punya cara berpikir, masing-masing orang punya pemikiran yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi kalau pemikiran ini, perselisihan ini, pemahaman yang beraneka ragam ini, kita kembalikan kepada Al-Quran, kita kembalikan kepada Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak akan terpecah-pecah, tidak akan kemana-mana. Makanya akidah mulai dari sahabat Nabi sampai sekarang tidak pernah berselisih, tidak pernah tergoyahkan, tidak pernah berubah. Kenapa? Karena landasannya Al-Quran dan As-Sunnah, meyakini bahwa semua yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah adalah benar, tidak membutuhkan lagi tambahan, tidak membutuhkan lagi penjelasan. Kemudian setiap ada perselisihan dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang bisa kita baca pada sesi yang pertama ini. InsyaAllah sesi berikutnya akan kita singkat-singkat supaya yang sisanya bisa kita selesaikan. Karena kalau mau dibaca semua kayaknya susah. Jadi kita baca saja poin-poinnya. Yang intinya bagaimana kita bisa menguatkan akidah ini. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita akidah yang kuat, akidah yang kokoh, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.